Kalian pernah ngebayangin gak sih? Kalian melihat ada salah satu makam yang dimana makam ini memiliki nisan yang dapat bergerak hingga 90 derajat. Hal ini ternyata pernah terjadi pada musim panas tahun 1981. Jadi ada salah satu media lokal yang memuat artikel tentang makam yang memiliki nisan yang dapat berputar hingga 90 derajat. Hal ini bahkan dilihat langsung oleh salah seorang yang dimana mengurus pemakaman itu. Mungkin kalau kalian pernah ke Eropa tuh, kalian pernah melihat sebuah pemakaman yang dapat bergerak sendiri hingga 90 derajat. Ternyata hal itu cukup wajar, karena hal ini terjadi oleh beberapa faktor. Mulai dari kontur tanah, hingga beberapa rendapan air yang ada di dalam tanah. Lalu faktor bencana alam, hingga faktor lingkungan, dan faktor usia dari pemakaman itu. Lalu, bagaimana jadinya bila ada salah satu makam yang dimana makam ini dapat berputar hingga 90 derajat, tetapi tidak ada tuh faktor yang membuat kenapa nisan ini dapat bergerak hingga 90 derajat. Lagi pula tuh ya, nisan-nisan yang ada di sekitarnya juga tidak mengalami hal yang serupa. Bahkan nisan sebelahnya ini fine-fine aja, nggak ada hal yang mencurigakan. Tetapi nisan yang satu ini dapat bergerak hingga 90 derajat. Inilah yang terjadi pada sebuah pemakaman yang terletak di halaman gereja Swaffham Parish Churchyard yang ada di Inggris, di mana ada makam seorang wanita yang bernama Ellen Morse. Ellen Morse sendiri meninggal pada usia 37 tahun pada tahun 1852. Jadi batu nisan ini pertama kali ditemukan bergerak oleh salah seorang pengurus gereja yang ada di tempat itu. Nama pengurus gereja ini adalah Frederick Sandel. Tapi sebelum itu ya, pemakaman dari Ellen Morse sendiri terletak di antara gereja Saint Paul dan Saint Peter. Dan juga pemakamannya ini dekat dengan rumah dari Sandels. Jadi menurut pengakuannya, kala itu Sandels melakukan perjalanan dari rumah ke gerejanya untuk berdoa. Ketika di perjalanan, dia melihat sebuah makam yang cukup mencolok, yaitu makam dari Ellen Morse. Jadi makam dari Ellen Morse ini seperti miring 90 derajat bila dibandingkan pemakaman lainnya, yang dimana rumput di sekitar nisan itu juga seperti menandakan adanya gerakan dari nisan yang satu itu. Sandels kemudian melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar dan juga telah dimuat oleh media lokal pada tahun 1981. Oh iya, fun fact ya, Sandels ini adalah orang yang cukup skeptis tentang hal-hal yang berbau dengan paranormal. Jadi, Sandels ini berpikir keras bahwa ada tuh salah satu faktor yang membuat kenapa makam yang satu ini dapat bergerak hingga 90 derajat, sedangkan makam lainnya itu tidak mengalami hal yang serupa. Sandels juga mengira tuh kalau makam ini telah digerakkan oleh seseorang. Tetapi mengingat berat dari nisan ini yang cukup, ya berat banget gitu. Jadi hal ini cukup diragukan oleh Sandels. Sandels kemudian mempunyai ide tuh. Daripada dia memikirkan hal-hal yang cukup gak masuk akal serta banyak ya pemikiran liarnya yang gak masuk akal gitu, Sandels memutuskan untuk menetap di pemakaman itu dan menunggu nisan itu bergerak hingga 90 derajat. Tapi sayangnya tuh, ketika Sandels ingin menetap di pemakaman itu, nisan dari Ellen Morse ini tiba-tiba ada yang menghancurkan sekaligus mengakhiri hal aneh di pemakaman itu. Oke, untuk masalah cerita tentang pemakaman ini kenapa bisa memiliki nisan yang bergerak, sudah sampai situ aja.
Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, siapa sih Alan Morse itu? Kenapa tuh nisan dari Alan Morse ini bisa bergerak sendiri, sedangkan nisan lainnya nggak bisa? Jadi ada sejarawan lokal yang bernama Mr. Red Drake yang sangat antusias terhadap kasus yang satu ini. Drake berusaha mencari tahu tuh siapa sih sebenarnya Alan Morse ini ketika masa hidupnya. Jadi menurut Drake ini adalah wanita yang bernama Alan Morse ini adalah putri dari John Morse. John Morse sendiri adalah seorang pembuat bir yang ada di kota itu. Pada suatu ketika, John membayar uang sebesar 400 pound sterling untuk jendela kaca yang kemudian diletakkan di mimbar gereja untuk mengenang putrinya yang telah tiada. Ia juga meletakkan kuningan yang harganya sangat mahal. Oh ya, sedikit informasi ya. Uang 400 pound sterling ketika saat itu adalah uang yang sangat banyak. Jadi bisa dibayangin tuh, kasih sayang ayah dari Alan Morse ini seberapa besarnya sampai bisa melakukan hal itu. Sementara itu, saudara laki-laki Red Drake, yaitu Eric Drake, mencium ada yang tak beres dengan keluarga itu. Menurutnya, ada sesuatu yang tak biasa di balik pemberian John Morse ke gereja itu, yang dimana dia itu mengatasnamakan putrinya sekaligus untuk memperingati mendiang putrinya. Dugaan yang paling populer dari kasus yang satu ini adalah John Morse melakukan hal ini untuk mengurangi dosa yang telah diperbuat oleh Alan Morse. Banyak dugaan tuh yang menyebabkan dosa dari Alan Morse ini sangat banyak. Salah satunya adalah Alan Morse ini adalah seorang penyihir. Meskipun demikian, tidak ada tuh bukti-bukti yang mengangkat kasus dari Alan Morse ini sebagai seorang penyihir. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah benar Alan Morse ini adalah seorang penyihir yang dikutuk, kemudian di pemakamannya ini nisannya dapat bergerak sendiri? Atau mungkin nisannya ini dapat bergerak sendiri karena faktor alam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video selanjutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu fenomena dari hal yang paling mencekam yang ada di dunia. Jangan lupa untuk menonton video di atas ini yang wajib buat kalian tonton, karena video ini aku sudah ngebahas tentang salah satu misteri sekaligus hal horor yang ada di dunia. Atau yang di bawah ini adalah rekomendasi yang wajib juga buat kalian tonton. Terakhir, namaku Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.